Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Wanda Karoma, mahasiswa program Magister Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah Universitas Islam Tazkiyah Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mempresentasikan isi esai yang saya buat dalam memenuhi tugas UAS mata kuliah Fundamental of Islamic Economics. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema terkait analisis integrasi tata kelola dana haji dan ekosistem filantropi Islam kontemporer. Pada bahasan kali ini kita akan membahas dua aspek penting. Yang pertama adalah pengelolaan dana haji, dan yang kedua ekosistem filantropi Islam kontemporer, di mana pada akhir kita akan mencoba mengintegrasikan, menganalisis untuk mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait pengelolaan dana haji. Di Indonesia sendiri, dana haji itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Nah, BPKH ini akan memperoleh dana dari calon jamaah haji melalui setoran awal haji untuk dapat memperoleh nomor porsi, di mana setelah mendapat nomor porsi, calon jamaah haji akan mendapatkan tenggat waktu atau waktu tunggu sampai nanti dapat jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Saat ini di Indonesia kurang lebih untuk waktu tunggu keberangkatan ibadah haji sudah mencapai angka 28 tahun, sehingga dalam waktu kurang lebih 28 tahun tersebut, BPKH bertugas untuk mengelola dana haji dari setoran-setoran awal calon jemaah haji Indonesia. Bagaimana BPKH mengelola dana haji tersebut? Nah, di sini kita dapat melihat sedikit framework dari pengelolaan dana haji, di mana BPKH ini akan memperoleh dana dari setoran awal haji. Kemudian BPKH akan mengelola dan menempatkan dana-dana tersebut dalam beberapa instrumen. Salah satunya adalah sukuk, deposito syariah, pasar uang syariah, saham syariah, emas, dan lain sebagainya gitu ya. Dari hasil investasi ini, BPKH akan memperoleh hasil investasi atau bisa disebut juga dengan nilai manfaat, di mana nilai manfaat ini digunakan oleh BPKH untuk dapat membiayai penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Kemudian juga digunakan oleh BPKH untuk memberikan subsidi kepada calon jamaah haji untuk memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan terakhir juga untuk menjalankan program yang dimiliki oleh BPKH, yaitu program kemaslahatan, di mana di dalamnya itu digunakan untuk kepentingan umat, seperti itu. Jika kita melihat dari data yang tertera atau tercantum di websitenya BPKH, ini kita dapat melihat bahwa sampai dengan tahun 2025, dana kelolaan yang masuk ke BPKH itu kurang lebih sekitar 180,72 triliun rupiah, di mana BPKH mengelola dana tersebut melalui investasi dan penempatan di instrumen-instrumen tertentu yang didapatkan nilai manfaatnya sekitar 12,09 triliun, seperti itu. Di mana tadi kita sudah sempat sebutkan untuk dana ini yang 12,9 triliun akan dipakai oleh BPKH untuk operasional biaya penyelenggaraan haji setiap tahunnya, kemudian digunakan juga untuk subsidi kepada calon jemaah haji, dan juga untuk program-program kemaslahatan yang dimiliki oleh BPKH. Program-program kemaslahatan yang dimiliki BPKH kurang lebih seperti ini. Ada untuk pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan ibadah haji, kesehatan, sarana prasarana, ekonomi umat, dan lain sebagainya. Nah, dari data yang saya dapatkan dari website BPKH, kurang lebih dana yang terrealisasi untuk program kemaslahatan ini sekitar 239 miliar rupiah. Nah, kalau misalkan kita lihat, realisasi dari dana tersebut masih sangat kecil. Dari total nilai manfaat yang didapatkan di tahun 2025 itu 12,07 triliun. Nah, ini menjadi salah satu potensial dana yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Selanjutnya kita beralih ke filantropi Islam kontemporer, di mana untuk filantropi ini berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya yang diberikan secara sukarela, di mana dikelola di Indonesia itu masih banyak gitu ya, baik perorangan ataupun badan. Nah, untuk dana-dana ini itu digunakan untuk juga membuat program-program kemaslahatan seperti dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, kemudian untuk pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, saat ini kedua aspek ini antara dana haji dan juga filantropi Islam kontemporer masih berjalan masing-masing, sehingga kurang memberikan dampak ekonomi yang baik gitu ya di industri ekonomi syariah, sehingga di sini saya coba untuk menganalisis apabila dua aspek ini kita integrasikan seperti apa gitu ya. Di sini kita coba lihat dari framework yang sudah kita buat, apabila kita integrasikan kedua aspek ini akan timbul dua pertanyaan gitu ya, dua pertanyaan analisis. Yang pertama adalah bagaimana model investasi dan manajemen likuiditas dana haji yang menyeimbangkan investasi produktif, keamanan dana jaminan jamaah. Kedua, bagaimana kita mengintegrasikan tadi dana haji gitu ya dengan instrumen-instrumen filantropi seperti takaful, CWLS dan zakat produktif seperti itu. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut kita akan melihat bahwa di sini dana haji tadi dari hasil investasi memberikan nilai manfaat yang cukup besar sebesar 12,09 triliun rupiah, di mana nilai manfaat ini dapat digunakan sebagai sumber dana dari ekosistem filantropi untuk memaksimalkan manfaat-manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Juga dari nilai manfaat yang didapatkan dari dana haji tersebut juga dapat dijadikan sebagai sumber investasi bagi pemerintah untuk memperkuat gitu ya, memperkuat kebijakan fiskalnya, yang mana bisa dialokasikan kepada instrumen-instrumen investasi pemerintah seperti sukuk gitu ya. Itu dapat dijadikan sebagai sumber dana yang tidak berbunga dan meringankan bagi baik itu masyarakat, pemerintah dan juga stakeholder yang terlibat, sehingga apabila kita bisa memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan dana yang ada, kemudian melakukan integrasi dari semua badan, semua lembaga yang terlibat, itu dapat menjadikan suatu ekosistem yang kuat bagi pemerintah, masyarakat untuk dapat menumbuhkan ekonomi dan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin seperti itu presentasi atau pemaparan singkat yang saya ambil dari esai yang telah saya buat terkait analisis integrasi tata kelola dana haji dan juga filantropi kontemporer. Semoga apa yang saya berikan, yang saya paparkan cukup dapat dipahami dan dapat memenuhi kriteria dalam pemenuhan tugas UAS mata kuliah Fundamental of Islamic Economics ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya dan ada kekurangan dalam informasi yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.